Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. gimana nih kabarnya teman-teman semuanya setelah seminggu kita tidak bertemu ya kemarin, karena ibu ada rapat, jadi ibu cuma memberikan materi cuma sekitar 30 menitan ya. Ya, eh, sehat ya semuanya ya. Sehat, Ya, Bu. alhamdulillah, ibu juga sehat. Sebelum kita mulai, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Radidu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warsukni Oke, fama amin. Doa selesai. sebelum kita mulai, ibu absen dulu ya. Oke, Agung, ada Agung. Oke, Ari. Oke, Citra. Oke, Denis. Meli. Opi. Zakia. Oke, siap. Sudah ya. Sebelum kita masuk ke materi, silakan untuk teman-teman lihat kanan kiri depan belakang di sekitarnya. Kalau ada sampah silakan disimpan terlebih dahulu, nanti dibuang setelah kita selesai melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Oke. Sekarang kita sudah menunjukkan pukul 13 lebih 15 ya. Sudah pada sholat semua karena minggu kemarin ibu sudah mewajibkan ketika pelajaran ibu semuanya sudah rapi, semuanya sudah makan, semuanya sudah sholat gitu ya teman-teman ya. Silakan untuk pakaian dirapikan terlebih dahulu, bajunya dimasukkan, jangan sampai ada yang acak-acakan. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Sudah ya, rapi semua. Oke, mantap. Silakan tempat duduknya diluruskan, itu diluruskan. Sudah. Oke, siap, mantap, semuanya sudah siap mengikuti pelajaran pada siang hari ini ya. Ya, pada siang hari, materi pada siang hari ini adalah tentang, ada yang tahu? Nggak tahu ya. Ya, materi pada siang hari ini adalah tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir ya. Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir itu ya. Nah, apa sih hari akhir itu? Jadi hari kiamat, hari akhir itu sering disamakan dengan hari kiamat memang ya. Nah, hari kiamat ini, hari akhir ini dibagi menjadi dua. Hari kiamat ya ada dibagi menjadi dua, yaitu kiamat apa? Sugro, kiamat sugro, dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Nah, kiamat kubro adalah kiamat besar. Apa itu? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa membedakannya? Kiamat kok dikatakan kiamat kecil, kok dikatakan kiamat kubro? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Jadi kenapa dikatakan kiamat kecil? Karena memang ya tidak sedahsyat kiamat kubro begitu ya. Jadi kiamat kecil adalah kiamat yang peristiwa datangnya kematian kepada makhluk hidup ya, pada makhluk hidup secara individu atau kelompok gitu ya. Jadi memang peristiwa datangnya kematian hanya oleh satu atau beberapa orang, kayak longsor atau kejadian-kejadian yang tidak serentak seluruh dunia itu rusak begitu. Itu kiamat sugro ya.
Jadi ketika adanya kematian, itu ada dua, setelah mengalami kematian ya, setelah mengalami kematian itu ada dua peristiwa, yaitu ada peristiwa yang pertama itu fitnah kubur. Jadi pada saat setelah mengalami kematian, fitnah kubur ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada orang yang meninggal tersebut tentang Tuhannya, tentang agamanya, nabinya, kemudian kiblatnya, kitabnya, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah siksa atau nikmat kubur. Jadi kalau siksa kubur itu adalah diperlakukan untuk orang-orang yang memang munafik pada saat di dunia, kafir pada saat di dunia gitu. Kemudian kalau nikmat kubur adalah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memang pada saat di dunia itu amal ibadahnya baik, amal ibadahnya bagus, berakhlak mulia gitu ya. Nah, kemudian apa sih untuk kiamat kubro? Nah, kiamat kubro ini adalah kiamat yang peristiwa hancurnya dunia, peristiwa hancurnya alam di dunia ini secara serentak. Jadi di sini tuh segala aktivitas di dunia itu berakhir begitu ya. Segala aktivitas di dunia itu berakhir. Jadi di sini semua ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, kemudian sudah terjadilah gempa yang sangat dahsyat, kemudian gunung-gunung berhamburan seperti kapas-kapas yang berterbangan, terus kemudian manusia seperti laron-laron berterbangan seperti itu. Semuanya itu hancur lebur, benar-benar sangat dahsyat itu kejadiannya ya. Nah, kemudian ada hari akhir, ada kiamat kubro dan kiamat sugro. Bisa membedakan ya teman-teman ya, bisa membedakan ya, ya siap. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada periode hari akhir. Nah, periodenya nih apa aja? Yang pertama, nah dari periode yang pertama itu adalah ketika manusia itu meninggal. Nah, ketika manusia meninggal itu terjadi sebuah fitnah kubur. Jadi diajukanlah sebuah pertanyaan kepada manusia begitu. Kemudian yang kedua adalah manusia itu mulai dibangkitkan ya. Manusia dibangkitkan, kemudian setelah dibangkitkan manusia itu berkumpul di padang mahsyar. Nah, setelah manusia itu berkumpul, kemudian dihitunglah segala penghakiman gitu. Jadi segala amal baik dan amal buruk itu ditimbang. Kemudian setelah itu masuklah ke, ada namanya itu syirat, yaitu mereka melewati jembatan-jembatan. Kemudian yang terakhir adalah ada neraka atau surga, yaitu balasan untuk mereka ya selama di dunia itu seperti apa. Ketika benar-benar timbangan baiknya itu bagus, ya mereka akan masuk surga. Tetapi kebalikannya, ketika manusia itu kurang akhlaknya atau timbangannya begitu kurang, lebih berat timbangan buruknya, maka manusia itu diantarkan ke neraka gitu ya. Nah, selanjutnya ke hari akhir ya. Hari kiamat itu adalah meyakini hari akhir. Meyakini hari akhir adalah merupakan rukun iman yang ke-5 ya. Nah, itu merupakan meyakini hari akhir itu benar-benar diwajibkan untuk kita, karena memang benar-benar ya memang sangat yakin, itu harus yakin dengan hari kiamat itu, adanya hari akhir itu, karena itu bisa menjadi tolak ukur kita, menjadi timbangan kita, menjadi motivasi kita untuk lebih beramar ma'ruf nahi mungkar di dunia ini gitu ya. Nah, kemudian juga untuk mengimani hari ini ya, manusia ini harus benar-benar sangat percaya begitu ya, harus percaya
atas segala sesuatu setelah di kehidupan dunia ini. Jadi memang adanya hari akhir begitu, itu membuat kita percaya bahwa di dunia ini hanya sementara, di dunia ini hanya sementara. Nah, sedangkan di akhirat itu adalah kekal, gitu ya. Oleh karena itu kita sangat-sangat diwajibkan untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Tuh. Nah, kemudian apa sih hikmahnya untuk kita percaya kepada hari akhir? Nah, untuk itu hikmah ya, pasti sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini ada hikmahnya. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu itu dengan percuma. Pasti segala sesuatu yang Allah ciptakan itu akan mengandung sebuah hikmah. Ini hikmah kepada hari akhir. Ini yang pertama adalah kita menjadi lebih takut untuk melakukan maksiat, ya. Kita jadi mikir nih 2 kali mau melakukan maksiat, karena memang kita itu percaya di dunia ini hanya sementara, gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, kita jadi menggembirakan orang-orang mukmin di sekitar kita. Nah, kemudian selanjutnya kita menjadi tertanam sebuah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita merasa percaya, merasa takut, meyakini bahwa hari akhir itu begitu dahsyatnya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga menjadi termotivasi, artinya ketika kita merasa takut sehingga kita jadi lebih melakukan yang berakhlak baik, gitu. Ya, termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang memang tidak merugikan orang lain. Nah, silakan teman-teman bisa untuk mencermati dan mengkritisi sebuah masalah-masalah sosial di sekitar teman-teman semua, ya sesuai dengan sudut pandang teman-teman seperti apa, gitu. Ya, kemudian untuk penerapan itu ya, penerapan meyakini hari akhir itu seperti apa, contoh-contohnya silahkan ditulis itu sebagai tugas ya. Jadi tugasnya itu ada 2. Yang pertama, teman-teman mencermati atau mengkritisi ya. Teman-teman mencermati atau mengkritisi sebuah masalah-masalah sosial di sekitar teman-teman, tentunya yang berhubungan dengan hari akhir, yang berkaitan dengan hari akhir, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah contoh-contoh teman-teman penerapan meyakini hari akhir itu seperti apa dalam kehidupan sehari-harinya, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, sudah paham semua ya? Oke, siap. Jangan lupa itu ya, nanti bisa dikumpulkan sama ketua kelas. Nah, nanti ketua kelas bisa dikumpulkan saja di meja itu ya, di ruang kerja itu biasa. Sudah tahu kan ya? Ya, oke. Baik, Ibu tunggu sampai minggu depan. Oke, kurang lebihnya terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Seterusnya tetap semangat sampai teman-teman
bisa merasakan indahnya kesuksesan ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.